Halo, selamat jumpa kembali. Pada kali ini, pertemuan ini saya ingin mengajak untuk praktek mengukur atau menentukan massa jenis sebuah benda. Ya, kita tahu bahwa benda itu terdiri dari 3 wujud, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak bersama-sama untuk praktek mengukur atau menentukan massa jenis benda padat. Nah, benda padat sendiri ada 2, yaitu benda padat yang bentuknya teratur dan benda padat yang bentuknya tidak beraturan. Nah, kita akan mencoba bagaimana untuk mengukur massa jenis kedua benda padat tersebut. Nah, alat yang diperlukan ya, karena massa jenis itu adalah massa dibagi volume, maka kita perlu alat untuk mengukur massa dan alat untuk mengukur volume. Nah, di depan ini sudah ada alat untuk mengukur massa, yaitu menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Ya. Neraca Ohaus yang 3 lengan. Ada 3 lengan. Bagaimana caranya? Nanti akan kita tunjukkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengukur volume. Nah, untuk benda teratur ini kita menggunakan mistar atau bisa juga jangka sorong. Mana yang ada, bisa dengan mistar sederhana ini. Nah, tak lupa kita juga harus siapkan untuk mencatatnya, yaitu tabel pengamatan. Nah, bagaimana cara menentukan massa jenis benda? Mari kita ikuti praktek dan cara kerjanya. Nah, untuk benda padat yang bentuknya teratur kita gunakan yaitu balok kayu ya, balok kayu. Mari kita sekarang mulai untuk melakukan praktek, yaitu mengukur massa dan volume balok kayu tersebut. Nah, sekarang kita akan menimbang massa sebuah benda menggunakan neraca Ohaus ya. Nah, perlu diketahui cara menimbang dengan neraca Ohaus ini. Yang pertama, neraca Ohaus ini ada 3 lengan ya. Lengan pertama yang besar ini nilainya 100 gram. 100 gram, tiap langkah 100 gram. Jadi di sini sampai 500 gram. Sehingga kita menggeser. Nah, sampai bunyi klek itu 100 gram. Kemudian lengan kedua, ini agak lebih kecil, ini per 10 gram. Jadi sekali kita geser, ini 10 gram sampai di sini 100 gram dibagi dalam 10 gram. Nah, lengan yang terakhir itu lengan satuan. Nih ya, lengan satuan ini nilainya lebih teliti karena dia per gram. 0,1 gram, ini 1 gram. Ini ada 2 gram, 3 gram, dan seterusnya sampai 10 gram. Oke, sekarang pastikan sebelum mengukur itu titik pada stabil, pada lurus, garis nolnya lurus, pastikan. Nah, baru kita bisa mulai menimbang benda. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menimbang yaitu balok kayu ini ya. Kita letakkan di sini. Nah, maka ini akan terangkat, maka kita harus menggeser anak timbangan ini ya. Pertama kita geser yang 100 gram. Oh, terlalu berat. Kalau terlalu berat kita kurangi, kembalikan lagi. Kita geser yang 10 gram. Ya, 10, 20, 30 belum bergerak, 40. Nah, 40 gram itu terlalu berat, maka kita kurangi 1 langkah ke 30. Nah, supaya seimbang kita gerakkan yang satuan. Nah, ini kita geser 1 gram, 2 gram, terus 3 gram, 4 gram, belum 5 gram ya, sampai nanti garis ini seimbang, kurang sedikit ya, kita pastikan garis ini seimbang. Nah, sudah seimbang ya, lurus ya, berarti kita bisa mengukur
massa benda atau balok tersebut karena neraca sudah seimbang. Caranya kita jumlahkan bacaan pada skala yang 100, yang puluhan dan satuan. Ya. Sekarang kita lihat di sini yang lengan pertama 0. Ya, berarti 0 gram. Ya, 0 gram. Kemudian yang lengan kedua bisa diperjelas. Ya. Angkanya 30 gram. Lengan yang satuan ini 7,4 gram. Nah, ya, kita catat di lembar catatan terlebih dahulu. Baik, kita catat tadi massa balok. Yang pertama 0 ya. Yang 100-an ini 100 gram 0. Kemudian yang 10 gram jadi 30. Kemudian yang satuan tadi 7,4 gram. Nah, ini kita jumlahkan. Tambah. Nah, sama dengan 37,4 gram. Nah, ini adalah massa balok. Nah, sekarang kita akan mengukur volume balok. Oke, mari kita ukur panjang balok ini adalah menggunakan mistar 7,5 cm. Oke, P 7,5 cm. Kemudian kita ukur lebarnya ya, lebarnya 3,5 atau 3,5 cm. Oke, lebar 3,5 cm. Nah, sekarang kalau ini tadi panjang, kemudian ini lebar, maka tingginya yang ini. Tebal atau tinggi? Tebal. Oke, kita ukur. Nah, dengan menggunakan mistar. Oh, gini aja supaya mudah membacanya. Ya, di situ terukur 2,5 ya. Tinggi atau tebal T 2,5 cm. Nah, maka dari ketiga ini volume adalah volume balok P kali L kali T, yaitu 7,5 kali 3,5 kali 2,5 cm sama dengan, nah, kita hitung, sama dengan 65,625 cm pangkat 3. Oke, ini volume. Sekarang dua data massa dan volume sudah ditemukan, maka kita menghitung massa jenisnya, yaitu rumusnya rho massa jenis adalah massa dibagi volume. Nah, massanya ini tadi ya, massanya 37,4 gram dibagi volumenya ini 65,625 cm kubik ya, sama dengan, nah, kalau kita hitung ini sama dengan 0,5699 ya. Nah, maka kita bulatkan ini menjadi kalau dibulatkan saja menjadi 0,57 gram per cm kubik. Nah, jadi massa jenis balok kayu tadi 0,57 gram per cm kubik. Nah, kita masukkan ke tabel pengamatan dari data-data yang kita hitung ini. Ketemulah sekarang
sudah kita ukur massa jenis sebuah benda yang bentuknya beraturan. Nah, sekarang dari perhitungan catatan tadi, catatan pengamatan sudah kita ukur dan kita hitung, kita masukkan ke tabel pengamatan. Ya, kita pindahkan ke sini. Untuk benda padat bentuk teratur, contohnya balok kayu tadi diukur masanya adalah 37,4. Satuannya gram, tidak usah ditulis satuannya karena sudah ada di sini satuannya. Volumenya dalam mililiter atau sentimeter kubik, yaitu 65,625 cm kubik, ya, seperti yang di sini. Nah, hasil dari massa jenis kita masukkan ke tabel 0,57 gram per centimeter kubik. Nah, demikian cara menghitung massa jenis benda. Untuk massa jenis benda padat yang bentuknya tidak teraturan, contohnya batu, akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Nah, silakan simak video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk dukung proses pembelajaran ini. Terima kasih telah menyaksikan.